Hai semuanya, kali ini adalah video kedua aku dan aku mau jelasin apa bedanya grocery store sama kasir. Ini kayaknya dua pekerjaan yang mirip-mirip tapi ternyata enggak, ini beda jauh ya. Jadi selintasan aja, kalau kasir itu bagian penjualan di mana kita melayani pembeli yang datang, pembeli milih barang sendiri, kemudian datang dan ya kita layani apa saja barangnya, kita scan di mesin scan ini kan kalau ada ya, ataupun kasir yang masih manual ya hanya pakai catatan biasa. Tapi kan sekarang sudah modelnya komputer, jadi pasti akan barang di scan, kemudian harganya total berapa dan pembeli membayar, kita bagian cek, kemudian bagian memberikan keuangan kembalian. Itu kasir ya, beda dengan grocery store atau petugas di toko. Ini seksi yang sibuk banget dan aku adalah grocery store atau petugas di toko. Kenapa dibilang seksi sibuknya? Karena grocery store itu ya bagian menata barang, menerima barang, terima sales, kemudian penjualan, ya intinya hampir semua ya. Kecuali update barang, memang biasanya itu sudah tugasnya kepala kasir, masuk bagian ngecek yang lainnya. Tapi karena ini toko kecil, jangan dibandingin dengan supermarket. Ya, kepala kasir ataupun yang bagian kepalanya toko ini hanya sekedar bagian update. Beda di situ ya. Jadi setiap toko nggak bisa dibanding-bandingkan. Dan setiap tempat itu juga punya aturan serta sistemnya sendiri. Mungkin kalau di sini bilangnya ya pekerjaanku adalah kasir gitu. Tetapi bisa jadi di luaran. Ya ini sebenarnya masuknya grocery. Kalau bagi aku ini sebenarnya adalah sebuah grocery pekerjaan ini ya, atau petugas di toko yang memang menata kayak gini nih, menata ini kemudian melakukan penjualan ya seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini aku sambil ngebungkusin telur jadi yang sudah ditimbang. Nah, kalau masalah jam kerja tergantung dari setiap tokonya, karena kalau petugas toko ini biasanya ya bisa berjam-jam ya. Tapi kalau di tempat aku kerja sih batas 5 jam aja, 5 jam kerja termasuk melayani pembelian ya seperti ini ya, bungkusin telur dan termasuk bersih-bersih juga. Oh ya, jangan lupakan kalau petugas toko itu pasti ada urusan namanya bersih-bersih, terus cek stok gitu ya. Kalau misalnya ada barang-barang yang udah mulai basi atau sudah mau mendekati expired. Kalau barang itu misalnya ya mau dari sales, kita hubungi salesnya dulu, bisa nggak nih ditukar, karena tidak semua ya mau ditukar. Kemudian kalau misalnya barang itu jual putus ya, dalam artian sales sih tapi tidak yang titip jual ya, kita mau nggak mau harus kita singkirkan. Ini penting demi keamanan pembelinya juga. Nah jadi gitu, tugasnya dari grocery atau ya petugas toko itu seperti itu, dan kegiatannya lain. Kalau bersih-bersih sih itu sudah umum banget ya. Terus apa lagi nih? Oke, next aja ya. Kalau ada yang nanya, Mbak, nggak enaknya jadi grocery store atau penjaga toko atau kasir atau apapun itu ya. Sebenarnya kalau di sini karena aku sebagai petugas toko gitu sekaligus kasir ya dan lain sebagainya, paling nggak enak sebenarnya adalah ngangkut karung beras. Yes, itu paling melelahkan. Aduh, bukan apa-apa ya. Itu sampai aku minta suami aku pijet karena 25 kilo nampaknya ringan, tapi kalau nggak biasa gitu, ini karena aku udah biasa ya, udah setahunan, ini udah mau 2 tahun aku kerja di sini. Angkut-angkut karung beras sudah nggak terlalu bermasalah, tapi waktu pertama-tama kayak pegel banget gitu, sampai aku tanya-tanya sama suami ya yang biasa ngangkut barang-barang berat gitu, kayak mana caranya. Akhirnya aku belajar dari dia, oh begini cara yang benar, karena kalau salah bahaya ya, kena di badan juga kan, apalagi cewek itu sensitif banget ya, bukan hanya yang cowok aja. Jadi ya bukan berarti juga wah harusnya nge-gym mbak, ya enggak juga sih, ini juga latihan juga lumayan ya, daripada kita nge-gym bayar di sini
kita dibayar tapi ngangkutnya kayak gitu lah. Kenapa nggak ada tenaga cowok? Karena memang satu shift itu satu orang, kecuali satu shift itu dua orang enak, masalahnya kita satu shift satu orang. Kalau memang mau ditemani ya nggak masalah sih, misalnya anak kita atau apa, tapi aku nggak mau ngerepotin. Paling nggak enak sebenarnya itu. Kalau masalah yang lain ya semua juga sudah bisa teratasi, ataupun ada yang marah-marah dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah banget di sini belum pernah ada yang semarah apa gitu, nggak. Karena kita berusaha untuk ramah, kita berusaha untuk melayani sebaik mungkin, tapi biasanya yang bikin kacau adalah pembelinya. Malahan kitanya yang marah karena pembeli suka bikin kesel aja sih. Ya banyak hal, especially yang ngutang. Iya loh, jangan dikira toko itu nggak ada yang ngutang ya, meskipun kita sudah sistem komputerisasi kayak gini. Utang itu adalah hal yang kayaknya susah banget untuk ditinggal. Nah, makanya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi hal semacam itu. Oke, itu aja sih ya. Untuk video berikutnya mungkin bisa aku jelasin banyak hal. Ya itu tadi ya, termasuk kendala-kendala yang di toko, hutang apa dan sebagainya. Kayaknya enak di video berikutnya, itu bakalannya panjang banget, atau termasuk pembeli-pembeli yang ngeselin. Loh, kita jadi konten ngegosipin pembeli ya, bukan masalah pembeli itu adalah seorang raja, tapi kalau pembelinya ngeselin jadinya nggak enak ya. Kita masuk ngelayanin raja yang ngeselin gitu, gimana sih ya, gitulah. Dan kita juga bukan seorang pelayan, karena ya jangan saling merendahkan, jangan terlalu meninggikan. Intinya sih gitu aja. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Bye.